Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم jemaah Masjid Al-Ihsan, bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan yang saya muliakan karena Allah Azza wa Jalla. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Tentunya dengan rahmatnya, dengan hidayahnya, dan kehendaknya kita bisa berkumpul di majlis ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i, dalam rangka menambah ketakwaan kita. Karena takwa dengan ilmu itu akan berjalan beriringan. Semakin engkau bertakwa, harusnya semakin berilmu. Semakin engkau berilmu, harusnya menunjang untuk semakin bertakwa. Karena jenengan gak akan mungkin bisa bertakwa tanpa ilmu, gak mungkin. Karena syarat takwa jenengan itu harus beribadah atau meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Dan dari mana kita bisa beribadah kalau kita tidak mengerti ilmunya? Dan dari mana kita bisa meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla kalau kita tidak mengerti bagaimana cara mengatur hati kita, mengatur hawa nafsu kita? Dan itu bisa kita dapatkan dengan belajar ilmu. Maka ilmu dan takwa itu selalu berjalan beriringan, Pak. Semakin jenengan berilmu, harusnya semakin bertakwa. Harusnya semakin bertakwa. Karena Allah berfirman, "Innama yakhshallah min ibadihil ulama." Karena sesungguhnya yang paling bertakwa dari hambanya itu para ulama. Yakhsha itu kan takut. Nah, takut sama takwa itu sama. Karena takwa sendiri itu takut. Khasyah itu bagian dari ketakwaan. Jangan takut terhadap azab Allah. Takut ketika ditimpakan mudarat oleh Allah. Takut dimasukkan ke neraka Allah. Itu bagian dari ketakwaan. Sehingga dengan takut itu kita akan patuh. Dan dengan takut itu kita akan meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah berikan statement luar biasa, sesungguhnya yang paling takut innama yakhsha min ibadihil ulama, yang paling takut adalah para ulama. Maka tentu orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Maka ilmu dan takwa itu berjalan sama, beriringan, Mbak. Harusnya seperti itu. Semakin jenengan berilmu, maka semakin bertakwa. Maka orang yang bertakwa itu dia pasti berilmu. Pasti berilmu. Maka sungguh beruntung ketika kita masih dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla di majelis ilmu. Kita bisa bersimpuh di hadapan ilmu, mempelajari sebuah ibadah, mempelajari kalam Allah, kalam Rasulnya. Di saat banyak orang hadir itu untuk mempelajari sesuatu yang sia-sia terkadang, Pak. Indonesia itu aneh, Pak. Indonesia itu sangat aneh. Islam di Indonesia itu terbukti sangat aneh. Karena kita kebanyakan Islam yang nggak perlu diminta. Kita itu Islam hibahan dari orang tua kebanyakan. Maka Islam di Indonesia itu banyak yang aneh. Anehnya kenapa? Untuk ilmu yang sumbernya jelas, orang Indonesia itu banyak yang ogah-ogahan.
Jangankan mengeluarkan uang, biaya, gratis pun tuh banyak yang nggak datang. Orang Indonesia itu. Tapi ketika dia menghadiri sebuah pengajian yang nggak ada isinya, kosong, nggak ada ilmunya, bahkan hanya bercandaan, bahkan hanya diisi dengan kata-kata umpatan, itu ramai luar biasa, dan rela mengeluarkan biaya patungan untuk mendatangkan orang yang mungkin nggak ada isinya sama sekali, yang biayanya itu puluhan juta untuk mendatangkannya. Itu rela orang Indonesia itu. Biayanya kadang-kadang nggak sedikit untuk mendatangkan orang yang nggak punya isi sama sekali, kosong. Apapun yang diucapkannya tidak berdasar sama sekali. Tapi dia rela membayar mahal untuk itu. Dia rela mengeluarkan biaya. Dan dia datang ke sana seolah-olah jadi orang yang paling bahagia. Tapi untuk ilmu yang sumbernya jelas, dikaji di dalamnya, disampaikan firman Allah Azza wa Jalla, disampaikan hadis Nabi dari Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, sepi. Tapi jangan bandingkan dengan Islam yang benar-benar mereka mencari, seperti Islam di Australia, Islam di Amerika, Islam di Inggris, Islam dimanapun negara-negara kufur. Mereka rela membayar untuk bangun masjid yang mungkin kecil dan mengisi majelis ta'lim. Mereka itu rela untuk membayar mahal asal itu terjadi. Masjid nyewa dari bangunan yang tidak kepakai, dijadikan masjid, diubah. Mereka rela menghidupkan masjid itu mengeluarkan biaya, dan mereka tahu untuk apa uang itu dikeluarkan. Itu kalau yang ngaji di hadapan mereka kayak orang-orang Indonesia yang kosong itu, gak akan mau mereka itu ilmiah, mereka itu pakai ilmu. Makanya orang-orang kita yang bisa sampai ke luar negeri, ada yang sampai ke Hong Kong, ada yang sampai ke Malaysia, yang diisi orang mana? Orang Indonesia yang jadi TKI, TKW di sana, sama aja. Karena seleranya sama. Islam kita itu Islam warisan. Islam kita Islam hibahan. Bukan Islam yang kita cari. Bukan Islam yang kita benar-benar inginkan. Sehingga mereka orang saya itu Islam dari lahir kok. Maka nggak kepingin mencari agama yang benar-benar Islam, yang benar-benar itu jarang sekali Pak, orang Indonesia seperti itu, jarang sekali. Ya. Kalau orang luar negeri, orang yang tadinya kufur, kemudian mendapati Islam, mereka benar-benar ilmiah. Mereka akan cari setiap perkataan itu ada sumbernya. Dari mana gitu. Yang bisa dibuktikan dengan data yang valid mereka itu. Nggak asal berbicara. Makanya jenengan bisa lihat orang Islam di negeri-negeri yang kufur, di negeri-negeri yang mayoritas itu kufur di sana, justru Islamnya itu bagus, aneh kan gitu. Mereka benar-benar mengamalkan sunnah Nabi, mereka benar-benar menjaga keislamannya. Tapi negeri kita sendiri yang mayoritas Islam itu malah aut-autan gitu. Menang di toleransi saja. Menang di toleransi. Maka hati-hati ketika kita menyumbang sebuah acara, baik itu acara apapun, baik yang sifatnya acara hiburan atau hiburan yang berkedok dakwah, semua harta kita akan ditanya. Semua harta kita akan ditanya.
ketika jenengan mengeluarkan uang untuk siapa yang jenengan undang, pastikan orang yang jenengan undang memiliki bobot ilmu yang berkualitas, sehingga uang yang jenengan sampaikan kepada beliau, maka uang itu akan jadi amal kebaikan jenengan. Jangan mengeluarkan uang untuk orang-orang yang tidak ada ilmunya, buang-buang uang. Bahkan nanti jenengan akan membantu menyebarkan sebuah kesesatan, membantu menyebarkan sebuah acara-acara yang nggak ada gunanya, hanya kedok saja di situ. Isinya apa? Dakwahnya apa? Apakah membahas tentang bagaimana cara kita sholat? Enggak. Apakah membahas bagaimana tentang kita beribadah sesuai Al-Quran dan Sunnah? Enggak juga. Hanya berbicara ngalor ngidul, hanya yang penting seru, yang penting lucu. Di sana guyon harus ada, sehingga madu'unya tidak bosan. Sudah selesai. Pulang dari situ dapat apa? Dapat wah meriah, wah lucu, wah begitu. Ilmunya mana Pak? Ada. Maka uang yang kita keluarkan untuk hal-hal tersebut, ingat, summa tus'alunna yawma idin 'anil na'im. Kalian akan ditanya sekecil apapun uang yang kalian keluarkan, sekecil apapun. Engkau bantu acara-acara tersebut, lihatlah. Karena tarifnya orang-orang itu nggak murah, Pak. Puluhan juta sampai ratusan juta sekali ngundang gitu jenengan. Kadang-kadang yang bayarin tuh rumahnya reot dipakai ulun. Yang dibayar rumahnya megah, luas, mobilnya banyak, dibayarin. Yang ikut urunan bayar, rumahnya sendiri reot. Dan itu bangga, seneng. Aneh, Pak, Islam Indonesia itu aneh sekali. Miris melihatnya itu. Dan ketika disampaikan ilmu yang sumbernya jelas, Allah berfirman demikian. Para ulama mentafsirkan ini. Kemudian Rasulullah bersabda demikian. Nggak tertarik gitu. Ilmu apa itu berat banget, nggak cocok dengan kita gitu. Maka berhati-hatilah terhadap apapun yang kita keluarkan, karena semuanya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kembali kepada kitab Bulughul Maram. Kita sampai pada hadis Abu Hurairah yang tentang kisahnya Sumamah bin Usal. Oh ya, kemarin saya berjanji menceritakan Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal. Oke. Kita awali dari sebuah kisah Sumamah bin Usal. Biografinya beliau itu kepala suku yang sangat ditaati oleh warganya, Pak. Sangat ditaati. Beliau berasal dari Bani Hanifah, satu marga dengan, kalau kita berbicara Bani Hanifah berarti Musailamah Al-Kadzdzab. Dan Bani Hanifah termasuk suku yang fanatik kesukuan. Berasal dari Yamamah. Makanya ketika ada Musailamah Al-Kadzdzab, mereka tahu Muhammad Al-Amin Musailamah Al-Kadzdzab. Mereka tahu. Orang Yamamah itu tahu. Akan tapi karena Musailamah berasal dari sukunya, mereka membela Musailamah. Karena semenjak peninggalan Nabi kita yang mulia SAW, banyak yang murtad, banyak yang keluar dari ajaran Islam. Muncul Nabi baru Musailamah Al-Kadzdzab pada zaman Khalifah Abu Bakar. Udah itu sama Sumamah bin Usal udah dikasih tahu, dan mereka lihat Sumamah itu, setelah kita lihat nanti Islamnya itu bukan Islam yang gara-gara perkara yang besar gitu, enggak. Tapi menurut itu suatu perkara yang besar menurut dia.
Dia begitu ketika dia sudah masuk Islam, itu selalu menjaga dan membela Islam dan tahu bahwasanya Islam yang terbaik. Sehingga dia tahu itu Islam yang luar biasa. Nanti kita ambil faedah, ambil ibrah dari kisahnya Sumamah bin Usal. Lalu ketika umat-umatnya atau warga-warganya itu mengikuti Musailamah, bukan karena nggak tahu mana yang benar, bukan. Mereka tahu semuanya yang Nabi kita SAW yang benar. Akan tapi Musailamah al-Kadzdzab berasal dari Bani Hanifah, satu suku, satu marga dengan mereka. Maka dibantu sehingga terjadilah perang Yamamah. Perang Yamamah pada zaman Khalifah Abu Bakar. Ya, udah dijelasin. Kemudian apa namanya, Sumamah bin Usal membacakan surat Ghafir 3 ayat pertama. Bandingkan coba dengan firman Allah Azza wa Jalla, Hamim tanzil kitab minallahil azizil alim. Dengan apa? Dengan ayat yang diterima oleh Musailamah al-Kadzdzab yang diyakini itu dari Allah dalam surat Diftahnya, surat Qadha. Ada nama surat Qadha dalam kitabnya, surat Qadha, Pak. Ya Difda Naki matunakin, ya, Naki matunakin, gitu kan. Walal makana tamna'in walal ma'a takdarin, gitu. Ya, orang Arab bisa kan memberikan akhirnya nun semuanya, kita kan Difda, gitu kan. Ya Difda Naki matunakin, nun, ya kan. La makana tamna'in walal ma'a takdarin, gitu kan. Wahai kodok, nakimatu nakin, bersihkanlah apa yang ingin kau bersihkan. Lal makana tamna'in, tidak ada tempat yang bisa menghalangimu. Wal ma'a takdarin, tidak ada tempat yang bisa engkau bikin keruh. Itu surat itu, surat kodok. Mereka tahu, Pak. Arafna anna Musailamah al-Kadzdzab wa arafna anna Muhammad al-Amin, gitu kan. Saya tahu bahwa Musailamah itu pembohong, dan saya tahu bahwasanya Muhammad al-Amin, tapi karena Musailamah dari sukunya dibela mati-matian. Nah, ini nggak boleh. Jenengan membela yang salah hanya karena suku, nggak boleh. Dalam Islam nggak ada demikian, Pak. Jenengan membela keluarga hanya karena dia satu keluarga pada salah, terlarang hukumnya, haram hukumnya. Siapapun yang salah, katakanlah salah. Maka diperangi oleh Abu Bakar, diperangi. Terjadi ma'rakah Yamamah, peperangan Yamamah. Ya, itu Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal pada tahun 6 Hijriah, ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, kaum Quraisy dengan Nabi kita yang mulia SAW membuat perjanjian. Salah satu isinya, kedua belah pihak gencatan senjata selama 10 tahun ke depan, dan kedua belah pihak bebas untuk mencari sekutu, bebas. Maka Nabi kita yang mulia SAW melebarkan Islam dan mengirimi semua pemimpin-pemimpin kabilah, pemimpin sebuah negara, dikirimi surat dengan utusannya. Raja-raja, kaisar-kaisar, Kisra dan lain-lain dikirimin semuanya. Dan termasuk Sumamah bin Usal, karena dia pemimpinnya Yamamah. Pemimpinnya Yamamah. Perang, Pak. Marah. Siapa ini, gitu kan? Dia bukan kepala suku, dia bukan pemimpin negara, dia bukan orang itu ngirimi ngirimi utusan membawa surat supaya masuk Islam. Aslim taslim, atau taslam, aslimu taslamu, masuklah Islam kalian maka kalian akan selamat. Marah, Pak. Utusannya dibunuh.
Dan kita tahu mulai dari zaman sekarang sampai zaman saat ini, ketika utusan itu dibunuh atau dicelakai, berarti sama halnya dengan mencelakai siapa? Yang mengutus. Gitu betul? Oke. Misalnya jenengan ngutus Bapak Fulan, misalnya Bapak Fulan ke saya, kemudian saya tampar bapaknya. Sebenarnya saya tampar itu siapa sih? Yang ngutus, bukan yang diutus. Ini dibunuh sama nama Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal. Maka Nabi sampai memberikan statement bahwasanya siapapun yang mendapati Sumamah bin Usal, maka dia halal darahnya. Halal darahnya, Pak. Bebas dibunuh. Dari dulu sampai sekarang itu seperti itu. Dan bahkan di Indonesia kan juga pernah kejadian. Kalau kita belajar babat tanah leluhur, dimulai dari kerajaan Kediri, yang kemudian dikalahkan Ken Arok Singosari, kemudian sampai Kertanegara. Kertanegara pernah membuat murka cucunya Genghis Khan, Kubilaikan, namanya repot orang Cina, orang Mongol. Kubilaikan, cucunya Genghis Khan. Utusannya dibunuh sama Kertanegara, dibunuh karena dia pemimpin Singosari. Ini siapa gitu kan, dibunuh. Akhirnya apa? Ya marah, Pak. Membunuh utusan sama dengan membunuh yang mengutus gitu. Dan kita bisa tebak apa yang terjadi. Maka Raja Mongol ketika itu, Raja Cina ketika itu marah besar, Pak. Mengirim armada isinya pasukan-pasukan banyak. Beruntungnya Kertanegara apa? Sudah meninggal, dibunuh. Siapa? Siapa masih ingat? Yang masih keturunannya Jaya Katwang, yang dari Madiun, Jaya Katwang. Jadi yang diporak-poranda sama pasukannya Jaya Katwang, sehingga hancurlah Singosari. Itu mulai dari dulu sampai sekarang sama persis, gitu kan? Sehingga Nabi memberikan statement, memberikan pengumuman, siapapun yang melihat Sumamah bin Usal, maka dia sudah boleh dibunuh kapanpun, dimanapun sudah boleh dibunuh. Karena dia membunuh utusan Nabi. Suatu hari dia ingin umrah. Dan itu awal mula dia nanti bisa masuk Islam di situ, Pak. Dia pengen umrah. Dan umrah dia sudah membayangkan bagaimana tawaf di Ka'bah, bagaimana dia itu sudah dibayangkan. Dia mengakui, saya membayangkan tawaf di Ka'bah, kemudian saya menyembelih untuk berhala. Itu adalah sama, Pak. Orang jahiliyah sama orang sekarang sama. Kalau di masjid jenengan masuk masjid tahiyatul masjid, kalau di Masjidil Haram jenengan masuk Masjidil Haram, yang dilakukan pertama kali apa? Tawaf. Itu kayak tahiyatul masjid. Kayak tahiyatul masjid. Tawaf. Itu kapanpun jenengan bisa. Itu adalah apa namanya? Ikhram lil Masjidil Haram. Ikhram lil Masjidil Haram. Jadi tahiyatul masjid juga nggak ada batasan waktu ya, Pak ya. Tahiyatul masjid itu termasuk sholatul nafilah di'illah. Dia mempunyai illah, maka bebas dikerjakan. Jenengan mau masuk masjid jam 5, tahiyatul masjid. Mau masuk masjid jam 5 habis subuh, atau jam 6 belum, atau setengah 6 katakanlah belum, itu masuk tahiyatul masjid. Mau jenengan jam matahari pernah di tengah, lurus di tengah-tengah, tahiyatul masjid. Tidak ada larangan di situ, bebas. Karena dia adalah nafilah di illah, dia sholat sunnah di illah. Karena sholat sunnah yang mempunyai
ilat. Yang enggak boleh adalah sholat sunnah yang tidak memiliki illah. Itu enggak boleh dikerjakan di waktu-waktu yang terlarang. Jenengan ibaratnya udah di masjid habis asar, udah di masjid terus. Kan sholat sunnah itu bebas. Jenengan mau kapan saja sebenarnya bebas. Ya, bebas. Tapi ketika jenengan masuk di waktu-waktu terlarang, sholat sunnah yang enggak ada alasannya enggak bisa dikerjakan. Enggak boleh jenengan kemudian bangun untuk sholat sunnah, enggak boleh. Karena jenengan sudah sholat asar ini pulang. Gitu. Tapi kalau sholat sunnah yang ada ilahnya, sholat gerhana, meskipun mau di tengah-tengah ada gerhana, sholat gitu. Sholat jenazah, meninggal pas itu sholat di tengah-tengah, nggak masalah. Sholat sunnah yang ada ilahnya maka nggak masalah. Nah, sebagaimana tahiyatul masjid, orang-orang zaman dahulu ketika masuk Masjidil Haram pun tawaf dulu di Ka'bah, sama persis dengan orang kaum. Itu sudah dibayangkan. Ketika di pinggiran Madinah, di kota Madinah, Sumamah bin Usal tertangkap oleh pasukan kaum muslimin yang sedang berpatroli. Tertangkap, Pak. Dikiranya perampok atau orang jahat, pokoknya itu. Itu kalau sudah itu tahu itu Sumamah, kan halal darahnya, sudah pasti dibunuh, Pak. Sahabat tuh nggak tahu kalau itu Sumamah, karena cuma dikhawatirkan dia perampok atau orang yang berniat jahat, dibawa ke masjid, diikat di dalam masjid. Ketika itu Sumamah masih dalam keadaan kafir. Nggih. Untuk itu di sini melalui hadis ini banyak ulama yang berselisih pendapat memasukkan orang kafir ke dalam masjid. Kalau itu nggak boleh, pasti Nabi Muhammad SAW pasti menyuruh Sumamah bin Usal dikeluarkan. Tapi enggak, 3 hari di masjid. Dan Nabi ngimami sholat, Nabi mengajarkan di situ di masjid. Maka di situ para ulama berselisih pendapat tentang hukum mengajak orang kafir masuk ke dalam masjid. Selisih pendapat. Pembahasan kita bukan di sini tadi. Ini cuma intro. Nanti kita akan lebih luas ketika pas sampai topiknya. Makanya kemarin juga pas ada paus Vatikan ke Masjid Istiqlal, pro kontra. Ya kan, pro kontra. Ada yang, kenapa orang kafir ini ada yang gini, gitu kan, pro kontra kan. Setelah itu, Pak, ketika tertangkap, diikat itu, Pak, ditanya, ata'rifuna man had? Kalian tahu siapa ini? Nah, ya, ada Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal pemimpinnya Yamamah. Yang saya kemarin bilang kalau dia halal darahnya. Tapi Nabi melarang semuanya untuk menyakitinya. Jangan sentuh dia sedikit pun. Bahkan ya, berikan akilhu manakun. Berilah dia makan sebagaimana yang kita makan. Bahkan Nabi sendiri itu menyiapkan ontanya untuk diperah susunya diberikan kepada Sumamah bin Usal. Hari pertama diajak Nabi kita yang Muhammad SAW untuk masuk Islam. Fama biki ya Sumamah, bagaimana keadaanmu wahai Sumamah? Kamu lihat seperti ini. In taqtulu ala didam. Kalau engkau bunuh, maka engkau bunuh orang yang pernah membunuh, maka itu sudah fokus. Wa in ta'fu ala syakir. Ketika engkau memaafkan, maka engkau memaafkan orang yang pandai bersyukur. In tas'al mal tu'ta. Ketika engkau meminta harta, maka aku bisa memberikan apapun yang engkau mau. Asalkan jangan engkau ajak kami saya masuk Islam. Maksudnya jangan seperti itu. Lebih baik engkau bunuh aku, berarti emang benar gitu, karena saya sudah membunuh sahabatmu. Atau engkau maafkan, aku pasti akan berterima kasih.
Ataupun kau minta tebusan lah gitu, pasti aku akan beri. Hari kedua ditanya demikian, Mbak. Itu luar biasa. Makanannya itu diberi makanan yang sesuai dengan makanan pemimpin, Mbak, dia itu. Jadi dikasih makanannya makanan yang enak ketika di masjid. Selama 3 hari melihat bagaimana kaum muslimin sholat, membaca Al-Quran, berinteraksi, tarahum bainahum, saling menyayangi di antara mereka. 3 hari di masjid. Hari ketiga ketika ditanya sama jawabannya seperti yang pertama. Ya. Jawabi kama tas'alni awal marrah. Jawabanku sebagaimana yang kau tanya aku pertama kali kan. Kama tas'alni awal marrah. Sama seperti ketika engkau tanya pertama kali, nggak berubah sama sekali, kata beliau. Nabi memintakan lepaskan dia. Yang harusnya orang dibunuh, Nabi meminta dia dilepaskan, Pak. Dilepaskan. Akhirnya Sumamah bin Usal dilepaskan. Justru ketika setelah dilepaskan itu, disitulah mulai bibit-bibit nama keimanan. Melihat bagaimana keadaan kaum muslimin sholatnya, bagaimana interaksi satu sama lain, bagaimana mereka menyayanginya, bagaimana mereka membaca Al-Quran. Al-Quran diperdengarkan, dia orang Arab, ngerti isinya. Ya. Berjalanlah dia keluar sampai di pinggir kota Madinah. Dalam riwayat di daerah Baqi, sampai di daerah Baqi. Ada yang sampai keluar, ada sampai pinggir, sampai daerah Baqi. Di situ ada mata air. Mulailah dia bersih-bersih diri. Mulailah dia bersih-bersih diri, dia cuci muka, di situ merenung apa yang terjadi selama 3 hari itu, Pak. Merenung selama apa yang dia alami selama 3 hari di situ. Lihat, Pak. Bedanya orang yang benar iman sama yang iman warisan itu beda, Pak. Hanya 3 hari. Cukup 3 hari dia mendengarkan Al-Quran, dia melihat aktivitas kaum muslimin, dia melihat bagaimana ayat Allah dibacakan. Imannya nggak luntur sedikit pun, apapun dibela untuk Islam. Hanya 3 hari. Hanya cukup 3 hari, Pak, membuat dia imannya tertanam, terbangun sangat kokoh, sehingga semua apapun kegiatan yang bersifat Islam dia nggak mau ketinggalan. Dia nggak mau ketinggalan. Beda, jenengan bisa bandingkan dengan orang zaman kita. Mendengarkan ayat Allah bukan 1-2 hari, tahunan, Mbak. Mendengarkan hadis dibacakan bukan 1-2 hari, tahunan. Ya masalahnya mereka Islam itu nggak minta, dikasih. Dan sesuatu yang dikasih belum tentu dibutuhkan. Kecuali jenengan minta air, saya minta, Pak, saya minta air, haus, saya butuh, maka akan sangat bermanfaat sekali buat saya, dan aku akan merasa terima kasih, ya kan, terhadap pemberian itu. Berbeda dengan kalau saya punya air banyak dikasih, gitu kan, air banyak dikasih, nggak begitu butuh, kadang cuma ditaruh, kadang sampai numpuk, sampai 1 karton lagi ditawarkan ke toko. Kayak jenengan wong anjing, kan nggak begitu butuh, didol malih. Jenengan wong lunga mari kaji umroh DKI, nggak begitu butuh, dijual lagi. Berbeda dengan orang yang butuh, dimanfaatkan benar-benar.
Jenengan suka memberi orang yang nggak butuh sih masalahnya gitu. Ya. Orang baru berangkat haji, berangkat umroh, orang kaya, jenengan kasih yang macam-macam, nggak butuh mereka. Orang yang miskin di sekitar jenengan, jenengan lebih milih antara ngasih ini apa tilik wong kajian, milih tilik wong kajian untuk sajadah. Padahal dia nggak butuh sebenarnya, nggak butuh. Orang udah kaya ngapain itu? Kalau nggak kaya nggak mungkin umroh haji. Buat makan aja susah. Ya. Tapi kita itu dari dulu budayanya itu yang jelek-jelek seperti itu nggak bisa dihilangkan, aneh gitu loh. Budaya yang jelek-jelek seperti itu nggak bisa dihilangkan. Padahal itu budaya yang buruk sekali. Kadang-kadang buruk sekali, Pak. Kadang-kadang orang sampai harus hutang untuk supaya bisa hadir di kondangan atau di yang lainnya. Bahkan kadang itu untuk apa namanya makan aja itu irit-irit, tapi untuk kondangan dia bela-belain ngasih 50.000. Kemana? Dari mana itu? Ya. Itu bedanya ketika kita memberi sesuatu yang tidak butuh sama kita diminta, beda Pak. Itu Islam itu benar-benar dari hatinya, dan dia benar-benar ini yang saya butuhkan, ini yang saya minta dari dulu, ini yang benar-benar saya inginkan. Bukan kita diberi otomatis, aku muslim, ibumu muslim, sampean muslim. Akhirnya nggak ada keinginan untuk memperdalam ilmu agamanya, nggak ada. Yang penting dalam KTP Islam, kalau nikah panggil nama naib, KUA, sudah selesai. Islam itu cuma dibutuhkan kapan sih Pak? Orang kita itu pas nikah sama pas mati gitu. Dalam seharian nggak. Pas nikah butuh ke KUA, sehingga dipaksa untuk syahadat. Syahadat kadang-kadang disuruh menirukan. Lahir Islam. Tapi Sumamah bin Usal cukup 3 hari merubah drastis sehingga belum mengatakan Wallahi la wajha abghadu ilayya min wajhik fal'ana la wajha ahabbu ilayya min wajhik ya Rasul. Dulu nggak ada wajah yang paling aku benci kecuali wajahmu wahai Rasulullah. Akan tapi sekarang tidak ada wajah yang paling aku cintai kecuali wajahmu. Berbeda 180 derajat. Cukup 3 hari. Dulu kan la din abghadu ilayya min dinik fal'ana la dina ahabbu ilayya min dinik. Dulu nggak ada agama yang paling aku benci kecuali agamamu. Tapi sekarang nggak ada agama yang paling aku cintai kecuali agamamu. Itu terus seperti itu diurut sampai ke tanah air, sampai ke daerah, sampai ke sahabat. Dulu nggak ada sahabat yang paling aku benci, orang-orang yang paling aku benci kecuali sahabatmu. Tapi saat ini nggak ada orang-orang yang paling aku cintai kecuali sahabatmu. Cukup 3 hari, Pak. Dan itu cuma bukan bualan lisan semata, bukan cuma kembang lisan, enggak, dibuktikan dengan bukti yang sangat nyata. Abgha umrah, famada tara? Aku ingin umrah. Bagaimana pendapatmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka diizinkan umrah, diberikan cara-cara secara Islam.
Dan Sumamah bin Utsal adalah orang yang pertama yang mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik di Mekah, di Ka'bah. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu diucapkan dengan lantang, Mbak, tanpa rasa takut sedikit pun. Karena kalimat tauhid, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tauhid, tidak ada sekutu bagi engkau. Semua orang Quraisy keluar untuk melihat siapa yang mengucapkan itu. Semakin banyak yang melihat dia ucapkan, semakin keras. Sumamah bin Utsal, luar biasa, Pak. Mungkin nama itu terlihat asing di kita, bahkan sebagian kita nggak mengenalnya. Tapi itu luar biasa sosok ini, Pak. Luar biasa. Maka ketika ada pemuda-pemuda Quraisy yang berbadan tegap, memakai baju perang lengkap atau yang memiliki senjata ingin menyerang Sumamah bin Utsal, dihentikan oleh orang-orang kafir Quraisy yang lainnya. Awala ta'rifuna man hadha? Apakah kalian enggak tahu siapa orang ini? Huwa Sumamah bin Utsal, Sayyidul Yamamah. Dia Sumamah bin Utsal, tuannya negeri Yamamah, yang ketika engkau sakiti, maka kita akan mati kelaparan. Kurmanya, gandumnya, apa-apanya disetok dari mana? Yamamah, dari Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal. Maka nggak ada yang berani menyentuhnya sama sekali. Dan itulah apa namanya? Itu yang namanya kekuatan apa? Kekuatan pangan. Makanya nggak ada boikot yang nggak menghasilkan, tuh nggak ada, Pak. Boikot selalu berhasil. Nabi kita pernah diboikot di tahun 6 sebelum hijrah sampai 2 sebelum hijrah. Sampai harta, dalam riwayat harta istri Nabi yang mulia Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu ta'ala anha habis untuk menyuplai pangan kaum muslimin. Ketika itu habis, kaya raya, habis, Pak. Bertahun-tahun, 4 tahun, Pak. 4 tahun. Bayangkan, nggak boleh ada yang transaksi, nggak boleh ada yang memberi, nggak boleh nikah dengan itu. Coba bayangkan. Maka hewan-hewan jualannya Khadijah, makanan-makanan, gandum-gandum, semuanya habis dimakan, Pak. Bayangkan. Makanya Nabi SAW tidak pernah lupa dengan Khadijah. Hartanya sangat bermanfaat terhadap dakwah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Gak bisa dibandingkan dengan istri-istrinya yang lain, gak bisa. Mau Nabi punya istri berapa, Khadijah tetap diingatnya. Mau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha cemburu sebagaimanapun, berat apapun cemburunya, Nabi nggak bisa menghilangkan nama Khadijah dalam hatinya, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, Pak. Maka ketika Sumamah bin Utsal itu mulai diteriakin, dicemooh, lihat saja, sepulang dari sini aku akan hentikan semua pasokan panganmu dan kalian akan mati kelaparan. Ya ada yang berani menyentuhnya, Pak, sampai selesai.
Sampai kalian masuk agama Nabi Muhammad sebagaimana aku masuk. Dan dibuktikan sepulang dari Mekah, Pak, diboikot, Pak, kafir Quraisy, diboikot. Gak ada pasokan ke sana. Sampai mereka harus merengek-rengek kepada Nabi kita yang mulia untuk memaafkan dan mengizinkan memerintahkan Sumamah bin Utsal mengirim kembali bahan makanan kepada mereka. Tapi Nabi kita Nabi mulia. La ikraha fid din. Bukan begitu caranya memaksa orang masuk Islam, nggak ada paksaan Islam. Sebagaimana Sumamah tadi nggak dipaksa, nanti bisa saja menghunuskan pedangnya, Islam atau mati kamu hari ini. Tapi enggak, mengajak dengan lembut, dengan senyum, ditanya bagaimana kabarmu hari ini. Itu dakwah, itu metode dakwah. Ditanya bagaimana engkau hari ini, sehat? Gimana? Udah tertarik masuk Islam? Enggak, jawabanku sama kemarin. Tambah dibaikin, Pak, dibaikin. Bukan tambah murka, tambah dibaikin. Itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sepulang dari umrah tadi, Pak, diajarkan umrah dengan cara Islam. Umrah itu kan cepat, Pak. Umrah itu cuma jenengan tawaf. Kalau rukun-rukunnya ya, dengan sana kan miqat, kemudian mandi, ya, bersuci situ, kemudian pakai pakaian ihram, talbiyah sampai ke haram jenengan tawaf. Mari tawaf jenengan kalau mau sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, kemudian jenengan minum air zam-zam kalau mau, kalau enggak langsung sa'i, safa marwah, terus tahallul, potong rambut, selesai. Jadi udah selesai itu umroh. Umroh yang lama itu jalan-jalannya jenengan. Umroh yang lama itu bukan ibadahnya, jalan-jalannya. Umroh sendiri itu kalau dilaksanakan cuma berapa jam gitu. Yang lama itu jalan-jalannya, kesana kemari, beli oleh-oleh, menuhin koper, ingat pesanan, ingat ini, ingat itu, nama satu-satu dipanggil. Untuk apa? Jenengan manggil nama orang, emang jenengan Allah Azza wa Jalla yang bisa manggil seseorang datang kemari kemudian kedengaran datang gitu? Nggak berguna. Engkau panggil seluruh manusia, kalau bukan Allah yang menghendaki dia, nggak berguna. Ajaran dari siapa ketika engkau tolong panggil nama saya di sana ya, gitu? Dari siapa? Maka inilah agama kita, cermin agama kita yang morat-marit, Pak. Ajaran-ajaran sesuatu yang tidak ada gunanya, dan itu diprioritaskan, namanya ditulis banyak sekali, Bapak Fulan, Ibu Fulan, adik Fulana. Ya Allah. Habis itu muter yang lamanya, beli oleh-oleh, beli titipan, beli nanti buat hantaran, buat nanti balikan ketika dikasih beras, dikasih gula dan lain sebagainya. Itu yang lama. Umrohnya mah cepat, selesai tahallul selesai. Kalau ibadah keluar dari asalnya justru malah memberatkan. Justru malah memberatkan. Saya hajian waktu dulu, Pak ya. Saya berangkat tanggal berapa? Kalau saya hitung ibadahnya ya, tanggal 6. Tanggal 6 saya umrah, tanggal 7. Tanggal 8 saya tarwiyah. Katakan dari tanggal 6. 6, 7, 8. 7-nya saya nganggur. 8 tarwiyah ke Mina.
9, 10, 11, 12. Saya nafar awal. Tanggal 13 sudah 6 hari, Pak. Haji. Cuma 6 hari haji itu. Kalau nafar awal, nafar sani 7 hari lah. Tanggal 13 masih di situ. Tasyrik ke-13 masih di situ. Kalau saya 12 cukup. Ya kan? Karena ngejar waktu juga. 12 cukup keluar dari Mekah. 6 hari. Gak berat. Karena ketika ibadah itu enggak sesuai dengan prosedur, enggak sesuai dengan apa, itu berat. Berat jadinya. Dan dengan tambah-tambahin yang enggak ada di ibadah. Yang harusnya habisnya itu berapa juta, karena banyak yang dibawa, jadi berjuta-juta berkali lipat. Itu Sumamah bin Utsal. Lihat, dan cuma dalam waktu 3 hari membuat keislamannya, dia rela dimusuhi seluruh penduduk Mekah. Seluruh, Pak. Bukan hanya satu. Dia rela dimusuhi seluruh orang untuk kebenaran. Itu salah satu metode dakwah. Maka ketika ada orang yang menyeleweng, kita rela menghajarnya untuk kebaikannya. Kita rela menghajarnya untuk kebaikan. Tapi itu butuh syarat dan butuh ketentuan-ketentuan tertentu. Tapi Sumamah bin Utsal, dia rela dimusuhi orang yang biasa beli dagangannya. Saya enggak ngirim ke kalian juga enggak apa-apa. Saya barang dagangan saya nggak dibeli kalian juga nggak apa-apa. Kalau mau tetap dikasih, ikut agama saya. Sumamah bin Utsal 3 hari membuat iman yang luar biasa. Kita bertahun-tahun masih kayak gini keadaannya. Jangankan ngeluarin 1 juta untuk dakwah, hadir saja itu susah. Tapi Sumamah bin Utsal nggak peduli, dia mau rugi miliaran untuk agama Allah, nggak peduli, Pak. Dia mengeluarkan uang banyak untuk agama Allah, nggak peduli. Sumamah bin Utsal jauh ibarat langit dan bumi dengan kita, jauh sekali, Pak. Kita nggak tahu surga yang mana yang disiapkan untuk kita. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.